Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asyika Melia Robani di dalam program Besti, Belajar Islam dengan Teliti. Seseorang yang baligh adalah orang yang sudah harus melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Nah, apa sih tanda-tandanya baligh? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Jadi, pada kesempatan ini kita akan membahas dua pasal. Yang pertama, tanda-tanda baligh, dan yang kedua adalah syarat-syarat istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amin. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini itu fasal. Alamatul bulughi. Adapun tanda-tandanya baligh itu salah satu 3. Tamamu khamsa asyarata, yaitu sempurnanya 15 apa nih sanatan tahunnya, fi dzakari bagi laki-laki wal unsa dan perempuan, wal ihtilamu dan ihtilam fi dzakari bagi laki-laki wal unsa dan perempuan, li tis'i sinina ketika umur 9 tahun, wal haidu dan haid fil unsa bagi perempuan, li tis'i sinina ketika umur 9 tahun. Nah, jadi tanda-tanda baligh itu ada 3. Baligh sendiri adalah ketika seseorang memasuki masa taklif sehingga disebut mukallaf. Nah, orang yang mukallaf ini amal perbuatannya sudah dicatat dan harus dan wajib melakukan hukum-hukum syariat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasatin, anin naimi hatta yastayqilo, wa anis sobi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila. Pena maksudnya di sini catatan amal akan diangkat dari 3 orang. Orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga baligh, dan orang yang gila ketika sadar. Hadis riwayat Abu Dawud. Masuk pada tanda-tanda baligh sendiri. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan. Sempurnanya 15 tahun fi dzakari wal unsa bagi laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ketika ada perempuan yang sudah berusia 15 tahun namun belum haid, perempuan ini masih tetap dihukumi sebagai orang yang sudah baligh. Kenapa? Karena telah memenuhi salah satu tanda dari tanda-tanda baligh yang 3, yaitu telah sempurna usianya 15 tahun. Nah, peristiwa yang jarang terjadi ini dan langka terjadi ini dalam sains biasa disebut sebagai hymen imperforata. Kemudian tanda baligh yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinina, ihtilam bagi laki-laki dan perempuan ketika umur 9 tahun. Jadi makna ihtilam sendiri itu adalah imna atau mengeluarkan mani, baik secara sadar maupun tidak sadar, secara sengaja maupun tanpa sengaja. Nah, kemudian tafsiran dari 9 tahun di sini ulama punya perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Imam Baijuri, 9 tahun adalah batasan minimum seseorang itu bisa berihtilam. Dan yang kedua, menurut Imam Hajar, 9 tahun adalah masa kira-kiranya seseorang itu mengalami ihtilam. Tanda baligh yang ketiga adalah haid filunsa litis'i sinina. Haid bagi perempuan ketika umur 9 tahun. Nah, jikalau ada darah yang keluar di hari sebelum umur 9 tahun, ini dianggap haid ketika keluarnya itu 16 hari sebelum seorang perempuan ini tepat berusia 9 tahun, walaupun darahnya itu sedikit. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya tanda-tanda baligh bagi seorang laki-laki itu ada 2, yaitu telah berusia 15 tahun dan yang kedua keluar mani. Dan tanda baligh bagi perempuan itu ada 3, yaitu telah berusia 15 tahun, sudah keluar mani,
dan yang ketiga adalah sudah haid. Pasal selanjutnya. Faslun ay hadza faslun syurutu ijza'il hajari, adapun syarat-syarat diperbolehkannya menggunakan batu itu sama niatun 8. Ayyakuna, yaitu hendaknya ada apa ijza'ul hajar itu bisalatati ahjarin, dengan 3 beberapa batu. Wa ayyun kia, dan hendaknya membersihkan apa hajar al mahalla pada tempat. Wa alla yajifa, dan tidak kering apa an najasu najis. Wala yantaqila, dan tidak berpindah tempat apa an najasu najis. Wala yatro'a, dan tidak mengenai alaihi atasnya najis apa akhorun benda yang lain. Wala yujawiza, dan tidak melewati apa najis sofhatahu pada lubang kemaluan belakang nyaman. Wahasyafatahu, dan kepala kemaluan depan nyaman. Wala yusiba, dan tidak mengenai padanya najis apa maun air. Wa antakuna, dan hendaknya ada apa al ahjaru batu-batu itu tohirotan suci. Jadi istinja itu adalah membersihkan tempat keluarnya BAK atau BAB dengan air atau batu. Nah, di sini membahas tentang syarat-syarat istinja menggunakan batu. Ada 8. Yang pertama, harus menggunakan 3 batu. Ini bisa dikiaskan, yaitu bisa menggunakan 3 ujung batu yang satu. Nah, jikalau tempat keluarnya BAK atau BAB ini sudah suci atau sudah bersih dari najis dengan menggunakan 1-2 usapan batu, maka tetap harus disempurnakan sampai 3 usapan. Kenapa? Hal ini berdasarkan dengan hadis Nabi wal yastanji salatata ahjarin, dan beristinja itu dengan 3 batu. Namun jikalau dengan 3 usapan batu ini najis itu belum bersih, maka wajib untuk menambahkan batu. Sunnahnya nambahnya itu ganjil. Jadi misalkan tidak bersih dengan 3 batu, maka ditambah jadi 5 batu. Belum bersih menggunakan 5 batu, maka ditambah jadi 7 batu. Begitu seterusnya. Yang kedua adalah benda batu ini bisa membersihkan mahal atau tempat keluarnya BAK atau BAB. Nah, sekiranya tidak tersisa suatu najis, kecuali memang najisnya itu nggak bisa dibersihkan dengan batu, maka barulah wajib menggunakan air. Yang ketiga adalah alla yajifa an najasu, najis itu tidak kering. Karena kenapa kok nggak boleh kalau najis kering itu pakai batu beristinjanya? Karena najis yang kering ini nggak bisa dibersihkan pakai batu, jadi harus menggunakan air. Yang keempat, najis tidak berpindah dari tempatnya. Maksudnya, najis ini tidak berpindah dari tempat yang dikenainya ketika dia itu keluar. Jadi, tempat keluar itu ya itu aja. Kalau misalkan dia itu mengenai tempat yang seharusnya emang nggak kena najis, maka najisnya itu wajib dibersihkan menggunakan air. Yang kelima, hendaknya najis itu tidak terkena benda lain. Kenapa sih? Karena istinja ini emang mutlak untuk membersihkan najis. Jadi kalau najisnya terkena benda lain, baik bendanya kering atau basah, yang kering seperti contohnya kerikil atau pasir, maka wajib beristinjanya menggunakan air. Yang keenam, la yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Maksudnya najis ini tidak melewati lubang kemaluan belakang nyaman atau kepala kemaluan depan nyaman. Maksudnya di sini najis itu keluar dari tempat yang biasanya najis keluar. Kalau misalkan dia itu mengenai tempat yang memang biasanya nggak terkena najis, maka wajib bersucinya menggunakan air. Yang ketujuh, najis tidak terkena air. Sudah maklum ya. Yang kedelapan, harus menggunakan batu yang suci. Nah, batu di sini bisa dikiaskan menggunakan benda lain yang telah memenuhi 4 syarat. Yang pertama, benda ini harus suci. Yang kedua, harus berupa benda padat. Contohnya, kayu. Yang ketiga, bisa membersihkan atau mengangkat najis. Maka dari sini, benda padat seperti kaca itu tidak bisa digunakan untuk istinja karena permukaannya itu halus, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengangkat najis. Dan yang keempat,
benda ini tidak merupakan benda yang dihormati. Contohnya, makanan seperti roti dan makanannya jin seperti tulang. Nah teman-teman sekalian, asyik cukupkan pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.